Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Febriansa, NIM 2283 2022. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknologi informasi, komunikasi, dan media pembelajaran. Langsung saja, check it out. Teknologi informasi, komunikasi, dan media pembelajaran. Pendidikan berbasis teknologi. Pendidikan berbasis teknologi adalah suatu sistem pendidikan di mana proses belajar mengajar berlangsung dengan memanfaatkan sarana teknologi, informasi, dan komunikasi. Guru berperan sebagai sumber belajar yang berkewajiban mentransfer pengetahuan. Sedangkan pada pembelajaran berbasis TK, guru berperan sebagai fasilitator dan motivator belajar bagi peserta didiknya. Pada pendidikan berbasis TIK berubah menjadi bentuk informasi digital. Guru dan peserta didik harus sama-sama menguasai instrumen teknologi informasi yang digunakan di dalam pembelajaran sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung. Jadi pendidikan berbasis teknologi ini adalah proses belajar yang berlangsung memanfaatkan sarana teknologi informasi itu sendiri. Dan guru berkewajiban gitu kayak berperan sebagai fasilitator motivator bagi siswa peserta didiknya. Guru dan peserta didiknya juga harus menguasai instrumen teknologinya itu sendiri gitu. Model sistem pembelajaran berbasis TIK ada dua. Yang pertama adalah pembelajaran tidak sinkron. Proses pembelajaran berlangsung di mana antara pengajar dan peserta pembelajaran dilakukan pada waktu yang berbeda. Jadi proses pembelajaran berlangsung artinya ini adalah pada waktu yang berbeda, kayak misalnya jam 1 pesertanya jam 2 gitu. Pembelajaran sinkron. Proses pembelajaran dilakukan secara bersama, terjadi interaksi dua arah antara pengajar dan peserta didik. Jadi pembelajaran sinkron ini adalah secara bersamaan gitu antara tatap muka gitu. Tatap muka bisa, jadi kita ada interaksi lah dari pendidik dan peserta didik. Kelebihan dan kekurangan tidak sinkron. Kelebihannya adalah tidak harus terikat dengan waktu, dapat mengambil materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja, relatif lebih mudah dan lebih sederhana dalam implementasinya, dan kebutuhan sumber daya terutama infrastruktur internet relatif lebih murah. Kekurangannya adalah interaksi dua arah yang bersifat real time antara pengajar dan peserta pembelajaran tidak dapat diselenggarakan. Kelebihan dan kekurangan sinkron. Kelebihannya adalah interaksi dua arah ini bersifat real time antara pengajar dan peserta pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi telekonferensi dan chatting gitu, kayak bisa tanya jawab gitu. Seorang pengajar bisa menjelaskan materi pembelajaran dengan peserta didik yang tersebar di seluruh dunia. Kekurangannya adalah penyediaan infrastruktur internet dengan bandwidth berkapasitas tinggi. Jadi kekurangannya itu adalah suatu jaringan yang harus bener-bener kenceng gitu. Manfaat dan media pembelajaran berbasis TIK dapat menjelaskan materi pembelajaran atau objek yang abstrak, tidak nyata, tidak dapat dilihat langsung, menjadi konkret, nyata, dapat lihat, dirasakan, atau diraba. Membantu pengajar menyajikan materi pembelajaran menjadi lebih mudah dan cepat, sehingga peserta didik pun mudah dipahami, lama diingat, dan mudah diungkapkan kembali. Menarik dan membangkitkan perhatian minat, motivasi, aktivitas, dan kreativitas belajar peserta didik, serta dapat menghibur peserta didik. Materi pembelajaran yang sudah dapat diulang kembali dapat diulang gitu, playback. Misalnya menggunakan rekaman video, compact disc, tape recorder atau televisi. Peserta didik belajar sesuai dengan karakteristiknya, kebutuhan, minat, dan bakatnya, baik secara individual, kelompok, atau klasikal. Jenis-jenis sumber dan media pembelajaran berbasis TIK. Yang pertama adalah komputer, yang kedua LCD proyektor bisa, yang ketiga internet, yang keempat SCD pembelajaran, yang kelima email, dan yang keenam presentasi PowerPoint tentunya. Kelebihan pendidikan berbasis teknologi. Yang pertama itu kelebihannya adalah informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses kepentingan pendidikan itu sendiri. Kedua, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Yang ketiga, berkembangnya kelas virtual atau kelas yang berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruangan gitu.
Sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar karena penerapan sistem TIK-nya itu tersebut. Kekurangan pendidikan berbasis teknologi. Kekurangannya adalah semakin mudahnya mengakses dan data, menyebabkan orang bersifat plagiatis, akan melakukan kecurangan. Dan kedua, walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. Tentunya dana sistemnya itu bisa bocor gitu. Kesimpulannya adalah pengembangan pendidikan berbasis TK perlu menjadi pemikiran serius berbagai pihak serta perlu strategi infrastruktur dengan tahapan yang terarah, pasti menuju kepada upaya peningkatan kualitas pendidikan itu yang kesetaraan global, sehingga pendidikan kita tidak semakin terpuruk gitu di antara kemajuan pendidikan di dunia yang sudah berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang lebih duluan gitu. Harus ada skenario-nya gitu, berjenjang dalam penerapan model pendidikan berbasis TK yang didasari atas kemampuan sekolah dalam menyerap dan mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, kesimpulannya secara bertahap sekolah yang terlibat dalam pendidikan berbasis TK harus meningkat gitu dalam memanfaatkan TK untuk pembelajaran. Perlu komitmen kuat guru, sekolah yang kuat yang dapat dilihat dari dukungan infrastruktur, dukungan learning content, dukungan percepatan penguasaan TK di kalangan pengajar itu sendiri, dan dukungan staf administrator dari sekolah. Oke, terima kasih. Demikian itu saja pemaparan materi saya tentang teknologi informasi, komunikasi, dan media pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.